Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal mutakun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita di hari yang ketiga di bulan Muharram. Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, hingga kita dapat menunaikan tugas kita ibadah sholat Jumat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, para salafus saleh, hingga kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga bahagian orang yang meteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita akan dapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib mengingatkan pada diri khotib dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita berbekal dengan keimanan mencapai sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkan khotib untuk menyampaikan tema khutbah kita pada siang hari ini adalah hijrah sebagai awal kebangkitan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrahnya baginda Rasulullah itu adalah bahagian dari awal kebangkitan Islam. Baginda Rasulullah hadir ke Madinah dalam rangka untuk membuat sebuah peradaban yang baru, peradaban yang islami, peradaban yang robbani, peradaban yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok seorang teladan yang sangat luar biasa dengan didampingi wahyu-wahyunya. Dan kemudian ketika wahyu itu juga disampaikan kepada umat manusia yang pada zaman itu adalah para sahabat, yang dengannya adalah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kepada kita semuanya di surat Al-Baqarah ayat 218 yang saya bacakan di muqaddimah tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hijrah itu bermakna adalah hajaro, artinya berpindah kepada tempat atau keadaan atau sifat yang lebih baik lagi. Begitu pula bagaimana secara syar'i yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui
baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah perpindahan Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk meninggalkan kampung kesirikan kepada kampung keimanan, dari kebatilan kepada kebaikan. Dan itulah sesungguhnya hijrah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diseru untuk berhijrah itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya alladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara hijrah dan jihad itu Allah Subhanahu wa taala satukan, tandemkan antara hijrah dan jihad. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mungkin hijrah itu akan bisa dilakukan dengan sukses tanpa ada sesuatu kesungguhan atau jihad. Oleh karenanya Allah menekankan kepada kita antara hijrah dan jihad itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan apa yang dilakukan ketika hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya baginda Rasulullah SAW ketika mau berhijrah itu punya rencana yang sangat luar biasa, perencanaan yang luar biasa yang dihadirkan oleh baginda Rasulullah. Selain juga Allah Subhanahu wa taala backup itu semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat bahwa hijrahnya baginda Rasulullah adalah yang pertama dilakukan dengan perencanaan, dimulai dari persiapan kendaraan yang dipilih adalah kendaraan yang terbaik bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian yang berikutnya adalah penetapan rute perjalanan yang tidak biasa dilakukan dengan panduan seorang non-muslim. Jadi rute ini sudah disetting demikian rupa. Lalu kemudian penugasan informasi untuk mengetahui gerak-gerik lawan yang dilaksanakan oleh Amir dan Fu'ara, serta bukti nyata bahwa ada seorang yang dekat dengan baginda Rasulullah, Aisyah radhiyallahu an dan Asma radhiyallahu an, seorang wanita yang dengan kelemahannya dia membawakan logistik makanan kepada Rasulullah dan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini perencanaan yang luar biasa. Selain juga mukjizat bagaimana Ali sudah siap untuk menjadi tameng ketika Rasulullah dikepung oleh para pemuda, seluruh bani-bani yang sudah ditetapkan untuk mengepung dan membunuh baginda Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perencanaan itu juga sesungguhnya sudah jauh hari dengan bagaimana Rasulullah ekspedisi sebelumnya dan kemudian membuat perjanjian-perjanjian, atau dengan kata lain adalah bahwa baginda Rasulullah itu sudah memberikan perjanjian kepada orang-orang yang di Madinah, yaitu baiat. Orang-orang itu sudah berbaiat kepada baginda Rasulullah. Baitul Aqobah pertama itu sudah ada 6 orang. Lalu tahun yang berikutnya kedua, setelah dihantarkan Mus'ab bin Umair ke sana untuk memastikan bahwa seluruh penduduk itu dikenalkan dengan Islam, maka menjadi jumlah 73 laki-laki, bertambah 1 tahun berikutnya dan 2 perempuan. Dan itu adalah bahagian dari dakwahnya baginda Rasulullah. Dan karena sudah didahului dengan persiapan yang luar biasa dan mereka sudah disatukan oleh Mus'ab bin Umair, suku Hajrat dan Aus sudah bersatu yang sekian lama berperang sepanjang hari, sepanjang masa, sudah dipersatukan dengan Islam. Maka kemudian kerinduan orang-orang Madinah untuk hadirnya baginda Rasulullah. Selesai baginda Rasulullah hadir, yang didirikan pertama sekali adalah rumahnya Allah, masjid.
Lalu kemudian yang berikutnya adalah baginda Rasulullah mempersatukan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang berikutnya adalah menata ekonomi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan saudaranya kaum Ansor yang dengannya ditawarkan begitu luar biasa. Baginda Rasulullah mempersaudarakan itu semuanya dengan sekufu. Artinya beliau adalah orang kaya dan kemudian dipersaudarakan dengan orang yang kaya. Dan yang ditawarkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah subhanallah, aku punya harta yang banyak, kebun kurmaku sangat luas, aku bagikan denganmu, separuh untukmu dan separuh untukku. Dan kemudian yang berikutnya, aku punya istri 3. Dan kemudian kalaulah engkau menginginkan di antara satu istri, maka aku akan ceraikan. Dan masa idah selesai, silakan kamu nikahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sang Abdurrahman bin Auf itu tidak memilih itu. Cukup dia mengatakan, bawalah aku ke pasar. Lalu kemudian dibawa ke pasar. Yang pertama sekali dia kontrakkan adalah kios yang kecil, dan kemudian sepekan sudah menjadi miliknya, dan seterusnya hingga pasar itu dikuasai oleh orang-orang beriman. Dan itulah sesungguhnya peradaban-peradaban yang mulia, yang dihadirkan momentum bahwa hijrah itu adalah merupakan perkembangan bagaimana Islam itu menjadi peradaban-peradaban yang mulia. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks Al-Qur'an yang dihadirkan oleh Allah untuk kemudian menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa satu-satunya orang yang perlu diteladani dalam kehidupan apapun, secara personal maupun keluarga maupun kemasyarakatan maupun kenegaraan sampai dengan tata kelola buminya Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Quran dan ada pada sosok baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah begitu hadir di Madinah, mendirikan negara yang namanya negara Madinah, dan ditata kelola sehingga 14 abad berjaya Islam di muka bumi ini. Hanya 1 abad inilah kita banyak meninggalkan nilai-nilai Islam yang dengannya maka Allah Subhanahu wa taala begitu tidak ridho terhadap kita semuanya. Hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang menista agama, hal-hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridho kepada kita. Maka oleh karenanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, maka termasuk juga bagaimana pengelolaan negeri ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Allah yang memberikan penggambaran kepada kita semuanya, yang dengannya ketika kita melakukan itu semuanya, maka Allah akan berikan kepada kita keberkahan di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit inilah yang saya sampaikan sebagai khutbah Jumat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan baginda Rasulullah dan para sahabat dalam rangka untuk membuat peradaban-peradaban yang mulia. Dengan peradaban-peradaban yang mulia ini, maka kemudian semuanya akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam negeri maupun di seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bagaimana ketika baginda Rasulullah setelah mempersatukan para bani-bani yang ada di sana atau suku-suku yang ada di sana, maka hari ini mestinya kita juga mencontoh, tidak juga kemudian kita harusnya adalah bersatu. Dengan persatuan itulah maka kemudian kita pun akan jaya. Dan dengan persatuan itu pula Allah juga akan memberkahi kita semua. Persatuan adalah dengan persatuan agama, persatuan akidah.
maka ketika itu kita jalankan, maka Allah juga akan meridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bahagian yang dihadirkan setiap tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa hijrah di satu momentum Muharram ini atau bulan-bulan Muharram ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semuanya, hingga kita mencontoh baginda Rasulullah dan kita akan dapatkan kemakmuran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qadfatal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma sur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.